A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para salikin, para jamaah, kolega kami, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, maunah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai meneruskan ngaji kita pada siang hari ini dengan pertama-tama memanjatkan syukur pada Allah. Moga-moga kita terus sehat lahir batin, iman, Islam, ihsan kita dan juga pada keturunan anak-anak kita. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin yang saya hormati, kami akan meneruskan, ini sudah bagian ke-19 atau subbab ke-19, yaitu tentang faslun fil ghalati fit taqdimi ba'dil nawafil ala ba'dil nafafil kal faraid. Jadi bab yang menerangkan tentang beberapa cara yang salah di dalam mengambil amalan-amalan sunnah hubungannya dengan sunnah yang lain. Ada yang mendahulukan A padahal yang B itu lebih baik, atau sama-sama baik tapi satunya ditinggalkan. Nah, ini kita sudah membicarakan di hari Selasa yang lalu, yang ada 4 tipologi ya. Nanti kalau kurang jelas bisa disetel lagi di YouTube-nya. Para salikin, mari kita teruskan ngaji kita pada siang hari ini dengan mengambil beberapa contoh. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafallahu bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man qaddama mafdulan ala fadilin fi hadil babi fala isma alaihi walakin yafutuhu ma bainar rutbataini minal fadli. Jadi setelah kita melihat 4 tipologi, maka ini contohnya. Wa man qaddama mafdulan ala fadilin fi hadzal babi fala isman alaihi. Jadi jika seseorang mendulukan ya qaddama mafdulan ala fadilin, jadi mengambil satu sunnah didulukan yang lebih utama ya fi hadzal babi fala isman alaihi, maka dengan demikian tidak ada dosa, namanya sunnah itu baik. Jadi waktunya sempit, yang lebih afdal sunnahnya ini yaitu yang diamalkan. Sudah waktunya sholat Isra, waktunya sempit, ya Isra saja, nggak usah ditambah dulu. Berangkat saja ke kantor, ya. Nanti di kantor diteruskan jam 6.30, ya, atau jam 8, jam 9, nyampe kantor, diteruskan sholat duha. Jadi karena waktu sholat Isra itu waktunya terbatas dan itu utama, karena sholat Isra itu seperti halnya umroh haji yang taman, yang sempurna. Kalau kita umroh itu belum tentu mabrur. Kalau mabrur pasti, karena naik pesawat. Tapi kalau mabrur, ya mabruran, Allahumma hajjan mabruran, belum tentu. Nah, kalau kita membiasakan sholat Isra dan itu utama, waktunya itu sekarang itu di 6.26 ya, nah, jam 6.26 menit sekarang ini, itu afdol. Dan itu ditinggalkan yang lain nggak apa-apa, itu lebih baik. Ini disebutkan hadzal babi fala isma alaihi, maka dengan demikian ia tidak berdosa ya.
Tetapi kalau waktunya panjang, ada beberapa sholat sunnah, ya amalan sunnah yang lain waktunya panjang dan kita hanya ngambil satu, walakin yafutuhu ma bainar rutbaitaini minal faslin. Maka dengan demikian kalau ada yang ditinggalkan itu hanya saja yaftuhu ma baina, dia hanya menyia-nyiakan saja kesempatan itu. Diberi anugerah, diberi fadilah oleh Allah kok dibiarkan, dilewatkan. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah ya, kok dibiarkan, ya nggak apa-apa, tapi itu sama saja melewati begitu saja tawaran oleh Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, kita semua lagi punya, menawarkan kepada teman, ayo ambil dong, ini loh fadilahnya besar loh. Kita melengos, nah, kita mengabaikan, ya tentu kan tidak dapat apa-apa. Jadi sebaiknya kalau ada waktu, ambillah sholat-sholat sunnah itu secara lengkap, ya qobliyah, ba'diyah, ya sholat-sholat tambahan kalau malam hari, ya itu lebih baik. Karena kalau tidak itu sama saja melewatkan keutamaan di antara ibadah-ibadah sunnah lainnya. Oke, para salikin, saya lanjutkan. Wa inna ma yafudu dzalik bitaswilin nafsi wa tazyinis syaiton. Amma syaitanu fayuzayyanu lahu dzalik ma bainan nafilataini minal fadli wa amman nafsu fatat'uhu ila dzalika liyakunal afdalu athqala wa asaqqa. Jadi wa inna ma yatudzalik, keutamaan-keutamaan yang terlewat tadi ya barangkali bitaswin nafsi ya, karena kamu itu ada rayuan nafsu, hendaklah amal saya sudah banyak, saya nggak usah nambah deh amal itu. Ada loh gitu itu, saya sudah banyak. Kemudian kita bertanya, memangnya kita tahu sudah kong kali kong dengan Raqib dan Atib, berapa sih catatan saya yang baik, berapa yang buruk? Oh saya masih defisit karena digenjot. Oh karena kita masih surplus ditambah di pelan-pelan, ya jangan gitu. Karena kita belum tahu amalan kita itu diterima tidak. Nah ini kalau kita bahasa Jawa itu menglirwakne ya, ngelirwakne, jadi menyia-nyiakan kesempatan itu barangkali adalah bitaswilin nafs, ini karena pengaruh nafsu kita, wa tazyinis syaiton, dan itu juga karena godaan setan. Oke, godaan setan ya ini. Amma syaiton fayuzayyanu lahu dzalik ma bainan naflitaini fil fasli. Nah, setan itu selalu menggodanya dengan cara menjadikan keutamaan kedua itu sama-sama bagus. Ya. Nafilataini fil fadli. Dua sunat bagus. Saking bagusnya bingung. Saking bingungnya dua-duanya enggak dijalanin. Lah, setan itu kadang-kadang begitu. Jadi ini loh, ada dua sosok ya, ini karena itu harus istikharah ya. Ini kalau punya cari mantu, cari calon itu kan harus istikharah, jangan dua-duanya. Akhirnya dua-duanya tidak. Nah, ini cara setan ini menggodanya gitu. Itu bagus loh, ini bagus. Ternyata nggak bagus semua. Ternyata nggak dijalanin semua. Itulah ya. Ini cara setan bagus. Wa amman nafsu fatad'u ila dzalik liyakunal afdal athqalah wa asaqqa. Wa amman nafsu, kalau godaannya nafsu itu fatad'uhu ila dzalik liyakunal afdal athqala wa saqqa. Kalau godaannya nafsu itu adalah mengajak untuk mengabaikan keutamaan itu. Enggak kok, saya masih ada amal saya ini, saya masih lebih. Wong tiap hari saya tahlilan, tiap hari kita istighosaan, ikut Zoom yang tiap malam kan ada istighosah. Lawang istighosnya ingin ketahuin di foto jepret, lapor kepada atasannya, saya ikut loh.
Ya, masa dicatat nanti itu gitu. Nah ini caranya nafsu itu ya. Dengan demikian Sabtu itu nafsu itulah menggoda agar berat nggak usah. Melek bengi bangun malam berat nggak usah. Nah, itu nafsu. Tidur itu enak memang. Nah, gitulah. Dengan demikian karena berat itu askola yang memberatkan, wa asakko dan yang menyulitkan. Nah, ini bedanya ya. Kalau nafsu itu cara menggodanya seperti itu, kalau setan seperti itu, sehingga sama-sama nggak menjalankan. Ini. Nah, ini sekarang contohnya. Baqalal mu'allif hadzal kitab wa nafla bima bi ulumiha fitarain. Mithaluhu taqdimuz ziyarati alal iyadin wa taqdimu birri akhil muktafi alal akhi muhtajin wa taqdimu ziyaratil mafdhuli minal ikhwali alal fadil anna syaitan yasta'iru minal fadli annahu ya'muru bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa nafsu takrahu dzalika li'ilmihi annahu ya'muruhu bifitomiha an sawahatiha. Oke, ini mulai contoh. Mithluhu seperti contohnya adalah taqdimul ziyarati alal iyad. Jadi orang itu hanya mendahulukan ziarah kubur, ziarah alal iyad daripada menjenguk orang sakit. Padahal dua-duanya itu amalan yang bagus. Tapi karena kalau ziarah banyak orang kan diketahui, ini rajin ya untuk ziarah. Biar diketahui orang banyak. Tapi menjenguk orang sakit kan tidak. Apalagi sakitnya turun, masa orang sakit jepret kemudian di-share, bapak ini lagi sakit. Ya orang sakit kok di-share itu. Ya, ini aneh ya, kita itu sekarang sekarang tuh lagi demam selfie. Depan selfie. Nah, ini contohnya ya, taqdimuz ziyarati alal iyad. Ya, mendahulukan ziarah daripada menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu juga pahalanya besar. Wa taqdimu birril akhil maktafi alal akhil muhtaj. Mendahulukan birril akhil muktafi, yaitu berbuat baik kepada saudara yang mampu ya, alal akhil muhtaj, dari saudara yang kurang mampu. Coba, benar enggak kira-kira? Kalau saudara kita kurang mampu, kita sering datangi enggak? Tapi kalau saudara kita punya kedudukan, punya jabatan, sering telepon, sering WA enggak? Kita disindir oleh Syekh Izzuddin. Semuanya baik, ayo. Ya, jangan melihat kedudukan ketika orang itu untuk silaturahim. Ya, apalagi yang di silaturahim itu orang punya pengaruh, ya udah semerintil. Nah, bahasa Jawanya itu cepat datang gitu ya. Ya, selanjutnya contohnya adalah wa taqdimu ziyaratil mangduli minal ikhwani alal fadhail. Jadi wa taqdimul ziyaratil mafdhuli. Jadi mendahulukan dan mengunjungi saudara-saudara yang tidak terpuji, minal ikhwani alal fadhail, daripada orang terpuji. Orang terpuji itu biasanya ngelutuk, biasa doa, pekerjaannya di masjid. Nah, tapi kalau yang terpuji, maaf ya, ini bukan berarti orang yang kaya itu nggak terpuji, tapi biasanya kan gitu. Ya, nah maksud saya jangan membeda-bedakan kaitannya dengan silaturahmi kepada orang yang mampu, tidak mampu, saudara dekat, saudara jauh, saudara yang punya kedudukan atau yang tidak punya kedudukan. Semuanya harus kita menjaga betul-betul silaturahmi. Li'anna syaitan yasta'iru minal fadil annahu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Karena apa?
Setan itu akan menjadikan seseorang merasa bahwa orang yang tertentu itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Belum tentu. Belum tentu. Wah, bapak itu punya kedudukan. Marra'a minkum mungkar falyughayyir biyadihi. Karena itu cara untuk amar ma'rufnya itu lebih bagus, lebih efektif. Tapi belum tentu ya, belum tentu. Nah, ini godaan setan yang dicari orang yang pengaruh terus, yang tidak punya pengaruh, orangnya sederhana, ngeluduk di kampung-kampung, yang itu doanya lebih makbul, itu yang nggak dicari. Ya, yang dicari yang punya jabatan, punya kedudukan, punya pengaruh. Ya, li'anna annahu ya'mur bil ma'ruf wal munkar wa nafsu takraha dzalik li'ilmiha annahu ya'muru bi fiddati an sawatiha. Sedangkan nafsu tidak menyukai hal itu. Kalau nafsu itu enggak usahlah kita itu silaturahmi saja. Loh, saya sendiri sudah terkenal kok. Saya itu sudah orang hebat kok, ngapain sih silaturahim? Ya, itu nafsu. Nah, sudah rasa egonya itu tinggi. Ya, ilmiha ya, kemudian nafsu, kalau nafsu dia nggak mau. Karena apa? Annahu ya'muruhu bi fiddati an sawahatiha. Karena dia tahu kalau saya melakukan silaturahmi seperti ini dan sebagainya, nafsu saya runtuh. Berarti saya harus disapih. Ini istilahnya disapih ya. Jadi menyapih nafsunya. Ya, annahu ya'muru bifitomiha an sahawatiha. Nafsunya itu disapih, dipotong. Tak. Ya, karena itu kan di dalam ilmu yang pernah kita baca dulu, namanya itu kan namanya apa? An-nafsu kaltiflun. Ya, an-nafsu kaltiflun intu hilakat sabah hubbi ridha wa in ta'dhimatu yanfatimu. An-nafsu kaltiflun. Nafsu itu ya seperti anak. Anak masa nyusu terus 2 tahun masih nyusu. Sekarang kan nggak bisa, harus dilepas. Nafsu juga gitu, harus dipotong. Nah, kalau kita selalu berbuat baik, nafsunya nggak mau, jangan. Karena kalau kita bersilaturahmi, menjaga menghormat amalan-amalan yang baik itu, waduh rek, saya nggak dapat susonan. Nah, saya nggak ada yang memberikan sesuatu. Karena itu dia menggoda terus, jangan sampai. Oke. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi ma bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Wa taqdimi tasyi'i janaizil aghniyai ala janaizil fuqara idza khadaru fi waqtin wahidin imma liyadin kanat lil ghani alaihi aw limudaratin au khaufin madzammatin wa hadza inda tasawil aghniya wal fuqara fil fadli wad daini wad dini wasairil asbab. Ini contoh lagi. Orang seringkali wa kataqdimi juga ada orang tasyiul janaiz aghniya ala janaizil fuqara. Kalau ada jenazah yang lewat itu orang terkenal, ikut ziarah, mengiringi jenazah. Tapi kalau jenazahnya orang biasa, orang kampung, mandek kae simpangan ora gelem. Kira-kira masih banyak yang kita lihat enggak sekarang? Tapi kalau duit, ini jenazahnya orang terkenal, diam. Apalagi diminta berdiri di tengah jalan kan, itu sambil bawa bendera, sambil apa itu kan. Tapi kalau jenazahnya yang lewat ini adalah orang miskin, orang biasa, simpangan Fatihah aja tidak. Oke, saya itu membiasakan ya, moga-moga ayo kita biasakan ya.
Kalau ketemu jenazah Al-Fatihah. Kalau ketemu kuburan ila khususan al-uri fi hadzal makom atau makom ya, makbarah Al-Fatihah. Kita di atas pesawat, di bawah ada ada kuburan Al-Fatihah. Biasakan seperti itu. Karena ada kejadian, satu ketika ada kapal terbang jatuh di Polonia. Karena setiap saat dia melihat kanan kirinya ada itu teman saya, ada kuburan, dia Fatihah. Nah kalau kejadian apa-apa itu selamat. Nah itu loh ya, oke ya ala janaizil fuqara idza hadir fi waqtin wahidin, dan dalam satu momen yang bareng. Kalau ada momen bareng yang dipilih yang kaya, oke, ini nggak pas. Ya, sebentar lah, ini juga diiringi, ini juga diiringi. Nggak usah milih-milih ya. Mengapa itu dihormati? Karena apa? Kanat lil ghaniyi alaihi. Karena orang yang dihormati jenazah itu orang kaya. Au limudaratin, atau dia itu orang yang betul-betul punya kekuasaan ya. Dalam keadaan dia yang menguasai. Au khaufin madzamatin, atau orang itu yang karena takut dicela ya, oke. Waduh, kamu kok enggak ziarah ya Pak, itu meninggal, dicela lah ini. Padahal takut itu baru dia melakukan ziarah. Wa hadza inda tasawil aghyai wal fuqara. Kalau sudah seperti ini, orang kaya dan orang miskin itu tersebut setara dalam keutamaan. Jadi orang kaya itu jadi rujukan, ya maksudnya ini ya, fuqara jadi rujukan fil fadl waddin. Fadilahnya itu dianggap sama dengan agama. Enggak, agama enggak membedakan. Ini ziarah orang kaya, ziarah orang miskin, ini mengiringi jenazah orang kaya, jenazah orang miskin, enggak membedakan agama. Nah, dikira itu yang kaya itu didulukan seakan-akan punyanya agama, enggak ya. Wasail asbab, dan inilah yang juga karena sebab-sebab lain. Nah, para salikin, saya lanjutkan mungkin satu paragraf lagi. Wa min dzalika ayyutsara sholati fi makanin hasanin tamilul ilahin nafsuhu ala makanin yastami'u fihi hammuhu wa iqbalu ala sholatihi lirtiyahin nafsihi ilal makanil mafdulin. Wa man dzalika ajdur kasaum alladzi tadahu tawahhuman ayyaqta'ahu an katsirin minat ta'at wa huwa ghalitun fi dzalik. Ini contoh lagi. Wa min dzalika, ada juga orang yang salah di dalam mengutamakan. Ayu sara sholatu fi makanin hasanin ya, tamilu ilahin nafsuhu. Jadi kalau orang itu ingin sholat, diutamakan fi makanin hasan, tempat masjidnya yang bagus ya, yang indah, yang jauh. Tamilul ilahi nafsu, tapi dia itu didasari nafsu. Enggak, saya enggak mau di masjid condet kecil misalkan, saya maunya di masjid di sana ya, katakan, enggak usah disebut ya, nanti orang tersinggung. Nah, ini enggak boleh ya, masjid itu yang dekat rumah, yang dekat. Ada yang dekat kok lari. Ini kadang-kadang dengan alasan masjid sebelah saya itu jelek. Ya jelek, ya ayo kita baikin kan gitu. Bukan malah lari dari tanggung jawab membangun, memakmurkan masjid. Nah, alasannya masjid sana itu lebih adem, karpetnya lebih lebih tebel ya. Ya, taraweh cari tempat-tempat memilih-milih. Karena apa? Ilahi nafsu. Hal ini karena nafsu, bukan karena ingin sholatnya. Ya, kalau dibandingkan misalkan ala makanin yastami fihi hamu iqbaluhu ala sholatihi, padahal ada tempat masjid yang sederhana dekat rumah, karena selalu tempat untuk ziyadah,
tempat untuk istighosah, zikiran, itu bisa menyebabkan iqbaluhu ala sholat, dan sholatnya itu lebih sebetulnya lebih khusyuk, lebih hadir, lebih iqbal. Tapi karena nafsu maunya cari tempat lain yang indah-indah, loh itu banyak loh ya. Banyak yang seperti sekarang, masjid itu jelek, nggak enak. Padahal masuk situ tiap hari untuk zikir. Kalau masjid besar nggak ada zikir itu, sehingga aura masjidnya itu berkurang. Lah, memilih seperti ini juga nafsu. Li'iltihai nafsi ilal makan mafdhul, karena ya nafsu itu lebih senang ilal makanil mafdhul. Nafsu itu senengannya yang indah-indah, yang baik-baik, gitu kan. Waduh, yang mewah-mewah itu nafsu. Sholat kok nafsu? Ya, sholat ke masjid kok karena nafsunya? Ini salah. Wa min dzalika ayatul qasaum, ada juga yang meninggalkan puasa, ya. Alladzi i'tidahu, padahal puasa itu, puasa sunnah itu menjadi kebiasaan, ya. Wa tahumuman ayak ta'u an katsirin, seakan-akan kalau dia sudah menjalankan puasa itu tahamuman, dia takut, risau, ayak ta'u an katsirin, dia nggak bisa menjalankan sunnah yang lain, ya. Minna ta'at, dan itu sebagai bagian dari ta'at. Wa huwa ghalidun fidzalik, itu ialah orang yang salah di dalam mengambil putusan. Karena itu zikir itu yang penting istiqomah. Kan banyak yang kita tanyakan, zikirnya apa? Ya macam-macam ya, memanggil saya itu kan macam-macam. Ada Cak, ada Mas, ada Kang, ada ya Kiai, ada guru, macam-macam. Monggo lah, enggak penting itu. Buat saya enggak penting, ya. Yang penting apa saja, yang penting istiqomah. Kalau istiqomah itu pengaruhnya, ya, kalau intan, kalau berlian, diamond itu digosok terus, itu akan mengkilat. Tapi kalau diamond itu dibiarkan saja di dalam sebuah lemari yang lembab, juga dia akan kena jamuran. Jadi amalan apa saja yang penting diamalkan terus-menerus, itu akan bisa melahirkan mukasyafah, akan bisa melahirkan sebuah mukasyafah, menyingkapkan, mendedahkan sebuah satir. Itu caranya istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfil karomah. Jadi kalau kita istiqomah, ya itu insya Allah kita akan mendapatkan karomah. Tapi jangan cari karomah, istiqomah saja yang penting. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini disebutkan dia puasa terus, ya puasa rutin lah, Senin, Kamis, atau puasa pertengahan puasa ini. Kalau saya puasa Daud, nanti ibadah yang lain terganggu. Karena itu puasa Daud saya hentikan. Ya jangan. Kalau sudah bertahun-tahun terus, nah, itu akan melahirkan sebuah mukasyafah pada akhirnya. Para salikin, demikian yang bisa kita kaji pada hari ini, beberapa hal yang menyangkut bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan sunnah, caranya, metodenya, momennya, apa yang kita lakukan. Salah satu dan beberapa contoh telah kita bahas bersama. Insya Allah contoh-contoh lain akan kita bahas pada Selasa yang akan datang. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.